Persiapannya ya banyak doa ya pastinya, dan apa yang bisa aku bantu ya aku bantu sebagai adik gitu. Ya alhamdulillahnya kita masa mudanya sudah penuh dengan masa-masa bersama yang menyenangkan ya. Jadi ya emang udah waktunya untuk hidup yang lebih bermakna gitu. Iya, kemudian tangan dan kaki. Penantian panjang itu akhirnya berakhir juga. Tinggal selangkah lagi, pasangan selebritis Al-Ghazali dan Alyssa Daguis akan mengikat tali suci pernikahan. Dan sejak kemarin, sederet rangkaian acara menjelang hari bahagia itu pun sudah resmi dimulai. Ya, tepat pada tanggal 13 Juni 2025, Alyssa Daguis telah menggelar acara siraman yang berjalan hikmat dan penuh haru, serta lekat dengan budaya Sunda yang mengalir di tubuhnya dari darah sang ibunda. Deras air mata tentu tak kuasa tertahankan dan habis membasahi pipi keluarga. Apalagi ketika Alyssa Daguis berlutut di hadapan kedua orang tua tercinta dan mengucap kata terima kasih telah menyayanginya selama ini. Kemudian Andika Nicola Daruse dan Roni Sutrisna. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah Islam. Islam merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu. Hari ini negara sudah berada. Insya Allah sebentar lagi kita akan menikah dengan laki-laki yang kita pilih, yang juga insya Allah jadi pilihan terbaik dari Allah, namanya Ahmad Al-Ghazali. Kita juga minta maaf sebesar-besarnya atas semua dosa dan kesalahan kita selama ini. Ya, sedangkan 1, 2, 3 bahagia sekali Alyssa ya. Acara siraman yang digelar Alyssa Daguis diselenggarakan secara tertutup dan hanya dihadiri keluarga serta kerabat dekat. Senada dengan acara sungkeman, prosesi siraman pun berjalan penuh haru. Khususnya ketika kedua orang tua Alyssa Daguis, yakni Richard Vincent Daguis dan Risa Dewi, membasahi tubuh sang putri dengan penuh ketenangan. Tentunya, rona bahagia seketika langsung terlukiskan di raut wajah Alyssa dan keluarga usai acara siraman rampung digelar. Namun, air mata haru lagi-lagi harus turun membasahi ketika acara pengajian digelar. Dan seperti inilah momen acara siraman Alyssa Daguis. Tujuh sumber mata air telah kita campurkan. Dan silakan sudah diterima, kita foto terlebih dahulu. Iya, kemudian tangan dan kaki. Katanya silakan yang belum ngasih lajang dan bujang, silakan. Dan sabar. Ada mata yang terjaga dengan malam menangis kecil. Ada hati yang rela berkorban agar mataku tetap utuh. Maka engkau adalah Sementara itu, acara siraman dari Al-Ghazali sendiri akan diselenggarakan pada hari ini, yakni tanggal 14 Juni 2025. Acara itu akan menjadi prosesi sakral pertama untuk Al-Ghazali sebelum melenggang ke pelaminan.
Pastinya, persiapan acara siraman Al-Ghazali sudah berjalan sejak lama. Sang ayah bahkan sampai turun tangan langsung dalam memantau proses persiapan acara. Mulai dari dekorasi dan teknis penyelenggaraan hingga berpartisipasi dalam gladi resik siraman. Lantas seperti apakah ungkapan kebahagiaan Nur Jailani menyaksikan acara siraman sang kakak yang sudah hadir di depan mata? Serta bagaimanakah pula persiapan Ahmad Dhani sebelum menggelar acara tersebut? Hari ini gladi resik dan meeting terakhir untuk persiapan siraman. Oh, berarti benar ya. Apa ada akad nikah juga di sini, Pak? Akad nikahnya nanti masih rahasia. Sedang berlangsung gladi resik, guys. Final check atau GR atau gladi resik terakhir sebelum proses siraman dan akad nikah, guys. Berapa asistennya yang akan menemani, dan asisten tidak duduk di sini ya, jadi cuma dia dapat akses saja untuk masuk. Pose, guys. Wih, Pak Yayat. Gila, keren banget. Pak Ahmad Dhani, guys, alias Macan Surabaya. Tepat di depan Bose ini adalah lokasi untuk siraman, guys. Siraman Al-Ghazali dan Alisa. Ini adalah tempat atau venue untuk siraman. Ini sedang didekor. Dan sekarang masih gelap juga, belum dikasih lighting. Bose langsung cek sendiri kesiapan untuk acara siraman besok. Cek gedung, cek dekor, dan cek lighting, guys. Nanti lightingnya kira-kira perlu lighting seperti apa, bosnya ngecek dulu. Dan sekaligus tadi barusan bosnya juga ngecek tim media. Apa ya, aku nggak tahu sih, aku persiapannya paling nontonin video orang siraman aja, karena aku kan nggak pernah ikut acara siraman ya, apalagi siraman Jawa pasti kan ada ada cara-cara tersendiri, apalagi takutnya kalau ntar salah dihujat lagi kan, makanya aku harus mempelajari aja sih, Pak. Persiapannya ya banyak doa ya pastinya, dan apa yang bisa aku bantu ya aku bantu sebagai adik gitu. Mohon doanya aja pokoknya. Excited pastinya Mas Dhani. Terus di dalam gue lagi latihan tadi buat konsernya nanti pokoknya. Ya pokoknya surprise aja lah. Ini akan megah nggak sih? Atau... Oh, pokoknya megah banget, ini pasti megah banget. Gak sabar aja sih, maksudnya kayak itu hari yang aku tunggu-tunggu. Dan paling nervous di ijab kabul kan, itu kan bagian sakral ya. Alhamdulillah hafal. Acara siraman Al-Ghazali yang akan diselenggarakan siang nanti bukanlah satu-satunya agenda besar dalam rangkaian acara pernikahan selebritis muda itu. Pasalnya, pasca acara siraman masih ada 2 acara besar lain yang akan menyusul diselenggarakan selanjutnya, di mana prosesi akad nikah akan dilangsungkan pada tanggal 16 Juni 2025 mendatang. Dan kemudian akan disusul dengan acara ngunduh mantu pada tanggal 19 Juni yang konon akan digelar secara besar-besaran oleh Ahmad Dhani. Tak tanggung-tanggung, musisi kondang itu sempat bercerita bila tamu undangan akan menyentuh angka ratusan. Termasuk diantaranya adalah tokoh-tokoh besar negara. Lantas mungkinkah orang nomor 1 Indonesia berpotensi memiliki peran pada acara ini? Insya Allah RI1 insya Allah datang di tanggal 19. Yang baca doa Pak Menteri, ya kan. Saya juga nggak tahu yang jadi saksi kalau misalnya RI1 berhalangan. Pokoknya yang menjadi saksi adalah seseorang yang sangat kontroversial. Pokoknya kan tanggal 14 itu siraman, tanggal 14 siraman. Tanggal 16 akad, tanggal 19 unduh mantu. Enggak, aku jujur kurang terlalu ikut persiapannya juga sih. Aku cuma dikasih tahu rangkaiannya doang. Terus aku ngapain aja. Pun hari ini ada JR, aku juga nggak ikut karena ada preskon. Tapi insya Allah semuanya udah lancar dan aku lihat
Aku juga bulan lalu sempat agak ragu nih, banyak acara siap sih, tapi ternyata aku ngeliat sebulan ini progresnya cukup baik sih. Insya Allah mereka siap lah, lihat nanti aja. Jangan tanya aku, tanya Al sama Alisa lah, kan mereka yang punya hajat, mereka yang punya hak untuk ngasih tahu lah. Sudah, tinggal pre-wed satu lagi, habis itu udah masa tenang dulu. Masa tenang, kita nggak ambil kerjaan. Dua, satu yang hari intimate, satu yang acara ayah ngunduh mantu. Jakarta semua. Karena beda, kalau yang akad kan emang biasanya emang dari keluarga cewek kan. Kalau ayah emang ngunduh mantu, jadi yang hari pertama private, intimate, hari kedua tuh kira-kira bisa 3.000-an orang. Oh, persiapannya sudah dipersiapkan dengan baik gitu loh. Ya paling dari teman-teman, kita tugasnya sekarang lagi menyemangati, terus mensupport, terus juga kan kebetulan juga kawan dari lama juga, kayak udah tahu perjalanannya juga, bahwa mereka kayak nggak ketebak aja gitu loh. Waktu tuh betul-betul berjalan dengan cepat gitu loh, kan lumayan lama juga ya. Jadi sampai nanti dia hari jadinya, aku perwakilan dari temennya sangat bahagia. Yang pasti udah disiapin, tapi seperti apa aku nggak mau menceritakan karena memang itu biar Al sama Alisa sendiri nanti akan menceritakan sendiri di YouTube-nya lah. Namun, di balik hingar-bingar gemerlap acara pernikahan Al-Ghazali dan Alisa Daguis, masih tersimpan sebuah pertanyaan besar yang menari-nari di benak publik, yakni tentang keterlibatan Maya Estianty dalam perencanaan serta persiapan acara. Ya, keterlibatan Maya Estianty kini habis menjadi perdebatan di jagat maya. Mirisnya, bahkan sempat tersiar kabar burung yang menduga Maya Estianty tidak hadir dalam salah satu dari rangkaian acara pernikahan Al-Ghazali akibat harus bertolak ke luar negeri guna mendampingi sang suami Iwan Musri. Artinya nanti Bunda juga akan ada kan di sana atau seperti apa? Ada kan harusnya, ada. Bunda hadir. Dia pasti siraman itu. Hadir. Aku sama dulu akan dampingin ayah dan bunda. Bukan bangga ya, tentunya harus kali ya menurutku ya. Ya tentunya seneng campur haru juga ya, maksudnya akan ada momen lagi ayah sama bunda lagi. Sebagai anak tentunya senang juga ya. Tapi ini kan rangkaian nikahan, fokusnya bukan ke sana, kita fokusnya lebih ke Al dan Alisanya gitu sih. Bunda Maya udah nggak datang Pak deh? Bunda Maya Tanggal 19 iya. Nggak datang. Kamu sendiri akan datang juga nggak untuk tanggal 19 kan katanya kan intimate keluarga tuh. Sebagai ayahnya apa perwakilan Pak Ade sendiri atau memang? Belum tahu. Jadi gini, jadi memang kan yang acara yang disepakati sama aku, bapaknya Alisa, sama ya Mas Irwan tuh kan tanggal sekian. 1 hari, kemudian aku memang sudah ada jadwal bersama suami untuk pergi ke luar negeri. Al sama Alisa juga udah tahu bahwa aku memang nggak bisa hadir. Jadi memang pada saat hari H, kemudian 2 hari kemudian aku harus pergi ke luar negeri itu dia sudah tahu dari awal. Aku memang punya acara yang sangat sibuk bersama suamiku gitu. Dan aku sebagai istri harus mendampingi suami. Gitu. Aku sebagai istri yang punya suami yang harus aku hormatin, itu memang aku harus mengikuti jadwalnya dia yang memang dia sibuk banget dan aku harus mengikuti acara dia. Suamiku bukan orang yang tidak sibuk. Jadi benar-benar yang dia punya acara, aku mengikuti acara dia dan aku harus ngikutin dia kemanapun dia berada. Jadi kita lihat nanti aja. Pokoknya kan yang penting hari pertama akadnya kan itu lebih sakral dan resepsi hari pertama juga intimate semua Pak Bunda datang Pak. Kalau ditanya pelaminan apa enggak kan? Kemungkinan enggak ada. Oke. Gitu. Di pas akad nih jadinya nih. Iya. Oke. Jadi aman. Karena kita juga nggak mau ada. Iya. Ini pernikahan si Alisa sama Al-Ghazali. Kita nggak mau juga ada berita-berita yang enggak kan. Ini banyak sekali nanti. Wah ini bakal nyangkutin ini segala macam. Kita maunya ini adalah harinya mereka. Jangan sampai harinya mereka ini beritanya enggak tentang para orang tua nih gitu loh. Jadi mendingan udah mereka aja. Sungkem kan bisa diatur tempatnya di mana gitu kan. Terlepas dari hal itu, kebahagiaan tersendiri turut dirasakan pula El Rumi dan Dul Jailani
menjelang hari pernikahan Al-Ghazali yang sudah di depan mata. Bagaimana tidak, momen ini akan menjadi pengalaman pertama bagi keduanya, menyaksikan salah satu anggota keluarga memasuki tahap kehidupan yang lebih bermakna. Walaupun terbesit sedikit kesedihan dan rasa erat melepas sang kakak ke tahap hidup lebih serius, semua itu tak mampu mengalahkan kebanggaan. Lantas seperti apakah ungkapan kebanggaan El Rumi dan Do Jailani? Tentunya sebagai saudaranya tetap bangga ya, maksudnya bangga dan sedih sih, maksudnya sedih akan jauh, maksudnya nggak akan serumah lagi, tapi bangganya juga, oh ternyata Al bisa juga ya. Iya, Sidul sebenarnya yang paling galau dia kalau kakaknya nikah. Pusing liatnya apa ya, pasti sedih lah, karena kan dari kecil kan Al dulu kan selalu bareng kan, dari kita kecil kita melalui senang sedih bersama-sama, tapi ternyata sekarang sudah di fase hidup yang dimana Al harus sudah ninggalin rumah dan memulai kehidupan barunya, tapi ya emang udah umurnya sih. Dikit dong, kayak gimana nih berbagi, katanya Kadul jadi orang yang paling galau nih. Kata siapa? Kak Al menikah gimana sih, udah nyangka nggak sih udah dari perjalanan ini Kak Al? Kadul. Nyangka-nyangka aja. Pada akhirnya semua orang akan menikah kalau mereka ingin menikah. Haru dong. Ya alhamdulillahnya kita masa mudanya sudah penuh dengan masa-masa bersama yang menyenangkan ya. Jadi ya emang udah waktunya untuk hidup yang lebih bermakna. Ya ketemu dengan pasangan yang cocok. Dan kita juga udah lama juga kan. Jadi kita udah sama-sama yakin, sama-sama udah settle. Dan ya, emang tujuan goals kita berdua pas ketemu lagi tuh emang benar-benar mau nikah berdua-duanya, jadi alhamdulillah ya doain. Jujur, Al tuh jarang banget ngomongin pernikahan sih, makanya aku juga kaget, wah kakak Al nikah, jadi beneran juga nih, aku juga, wah bentar lagi nikah nih, maksudnya kakak Al. Agak ya sedih-sedih seneng sih. Melo ya, melo nggak sih? Melo lah pasti lah, apalagi kakak pertama kan dari kecil 25-26 tahun bareng-bareng terus sekarang dia mau pindah rumah ya pasti sedih. Syukurlah dilahirkan di keluarga ini gitu. Dan sebentar lagi kakak Al mau nikah, ya memilih kebahagiaannya ya kita sebagai adik harus support kan. Kita harus support, semoga kakak Al bahagia, mohon doanya dari semuanya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.